Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, jumpa lagi dengan saya Hendy di channel Telo Sport. El Clasico Indonesia, ya. El Clasico Indonesia itu selalu panas. Persib kontra Persija menjadi ujian penting bagaimana membangun harmoni sepak bola dalam rivalitas yang elegan. Teman-teman, dalam satu adegan film The Damned United 2009, Brian Clough berdiri menatap lapangan kosong dengan penuh ambisi sekaligus kegelisahan. Clough tahu bahwa sepak bola bukan sekedar permainan 11 lawan 11, ini pertaruhan martabat, sebuah panggung emosi yang mampu mengangkat atau menghancurkan harga diri sebuah kelompok, tim, ataupun klub. Liga Indonesia musim 2025-2026 di pekan terakhir paruh musim ini mempertemukan laga terbesar sebuah rivalitas, El Clasico Indonesia. Persib Bandung kontra Persija Jakarta yang digelar pada tanggal 11 Januari 2026 di Gelora Bandung Lautan Api. Pertandingan ini tentu berbeda dibanding partai-partai lainnya. Selain merupakan rivalitas berat, saat ini mereka berada di tiga besar dalam persaingan sengit menuju perebutan tahta tertinggi I-League di musim ini. Dan ternyata dimenangkan oleh Persib Bandung yang memimpin puncak klasemen. Kemudian posisi 2 masih dihuni oleh Borneo FC dan Persija yang merupakan rival klasik dari Persib Bandung menempati posisi ketiga. Pertandingan Persib kontra Persija ini selalu menyuguhkan tensi panas yang seringkali diwarnai bumbu-bumbu konflik, say war, baik dari pemain, klub, supporter. Rivalitas sengit antar tim dalam sepak bola itu adalah keniscayaan. Namun bagaimana kita memandang rivalitas ini sebagai sebuah harmoni dari sepak bola yang elegan? Teman-teman, jika kita berbicara kebebasan seringkali kehilangan jiwanya karena hilangnya adab. Maka sepak bola seringkali kehilangan keindahannya karena tiadanya rivalitas. Terjebak dalam dikotomi menang atau kalah. Dalam kacamata filosofis, rivalitas adalah bumbu yang membuat sepak bola menjadi kental terasa. Menjadi sebuah analogi, tanpa Persija, kemenangan Persib itu kurang greget. Sebaliknya, tanpa Persib, eksistensi Persija kehilangan rival berat. Rivalitas ini seharusnya seperti tarian flamenco dari Spanyol, penuh entakan kaki yang keras, wajah tegang, gesekan fisik, dan gerakan yang agresif, namun tetap berada dalam koridor estetika yang memukau. Keras bukan berarti kasar, benci bukan berarti menghancurkan. Kita bisa belajar dari El Clasico Spanyol atau Derby della Madonnina di Milan. Ada sebuah masa di mana Frank Rijkaard AC Milan dan Lothar Matthius Inter Milan bertempur habis-habisan di lapangan. Namun setelah peluit berakhir, mereka adalah seniman yang baru saja menyelesaikan sebuah simfoni. Sesungguhnya, tim seperti Persib dan Persija pun sudah menunjukkan itu. Bagaimana beberapa musim lalu kita lihat Luis Milla, atau waktu itu pelatih Persib, yang asik bercengkerama dengan Thomas Doll, pelatih Persija. Demikian pula para pemain ataupun supporter. Namun seringkali pula, momen kecil ataupun siwar berlebihan dapat berdampak meluas pada gangguan harmonisnya sebuah rivalitas. Sebuah rivalitas harus dirawat dalam eleganitas, ruang di mana setiap momen di dalam lapangan hanyalah dinamika 90 menit pertandingan, tidak perlu melebar jauh keluar lapangan pada implikasi negatif ataupun konflik. Di sepak bola Indonesia, saat dua klub rival berat bertemu, seringkali menyisakan catatan kritis terkait pertandingan dan dampak lanjutannya. Masalah kepemimpinan wasit, gesekan keras pemain yang berujung insiden, ataupun gesekan supporter yang saat ini masih dibatasi pada larangan away, semakin menambah panasnya dinamika. Saat rivalitas melampaui batas sportivitas, maka ini bisa menghilangkan nilai-nilai sepak bola itu sendiri. Publik sepak bola harus mampu membedakan antara mendukung klub dan membenci manusia. Kita bisa lihat bagaimana ruang media sosial kita sering terjebak dalam aroma persaingan yang tendensius konflik dengan kata caci yang tidak etis ataupun penyerangan personal pada komponen klub. Teriakan-teriakan di stadion seyogianya menyemangati tim.
Jika di luar itu bisa jadi kita sedang merendahkan martabat lawan. Sepak bola menjadi kehilangan nilai humanitasnya, teman-teman. Kita bisa melihat bagaimana Liga Inggris atau Premier League melakukan transformasi pasca tragedi Hillsborough tahun 1989. Mereka tidak hanya memperbaiki infrastruktur sepak bola, tapi juga memperbaiki nalar supporter melalui regulasi ketat dan edukasi yang cukup masif. Wajah hooliganisme ini adalah perilaku yang cenderung anarkis ya teman-teman. Wajah hooliganisme diubah menjadi industri hiburan kelas dunia tanpa menghilangkan bumbu rivalitasnya. Bagaimana supporter Liverpool Everton berdampingan. Rivalitas bisa tumbuh sehat jika akarnya adalah rasa hormat atau respect. Teman-teman, Rinus Michels pernah mempopulerkan total football yang intinya adalah fleksibilitas dan pergerakan kolektif. Jika kita tarik ke ranah dukungan supporter, kita butuh total humanity, bahwa setiap individu harus sadar bahwa dirinya adalah bagian dari ekosistem besar sepak bola. Apa yang harus diperbaiki? Yang pertama, literasi supporter. Ini harus memperbanyak pemimpin atau kelompok supporter yang berbicara nurani normatif, bukan provokatif. Manusia memang punya kebebasan berbicara, namun kita adalah makhluk sosial, bukan makhluk rimba yang saling memangsa. Apalah arti kemenangan jika nyawa kehilangan? Yang kedua, manajemen krisis klub. Klub harus menjadi garda terdepan dalam meredam tensi. Klub-klub bisa bersama dalam kerja-kerja sosial kolektif yang menunjukkan bahwa di atas logo klub ada nyawa manusia yang lebih berharga. Yang ketiga, kepatutan digital. Media sosial saat ini menjadi arena baru perseteruan. Narasi-narasi yang melukai di luar konteks sportivitas itu harus dibatasi. Regulasi dan literasi menjadi krusial untuk membangun kesadaran kolektif. Adalah sebuah keindahan jika kedua pendukung sebagai rival berat minum kopi berdampingan, menganalisis pertandingan, saling menerima hasil yang dilandasi komunikasi sosial sepak bola dalam nurani dan nilai sportivitas. Sebenarnya ini sudah dilakukan beberapa kelompok supporter, namun kondisi ini belum terlegitimasi dalam sebuah konsensus bersama. Masih banyak bagian yang perlu pembenahan. Sebuah rivalitas seperti Persib-Persija harus menjadi sebuah romansa persaingan, hubungan yang saling membutuhkan untuk mencapai kesempurnaan. Rivalitas Revir Derby Dortmund dan Schalke 04 itu panasnya bukan main, namun tetap saling menghormati, saling menyelamatkan finansial, mengundang peresmian stadion, bahkan merayakan kesuksesan bersama. Seperti dalam film Rush itu di tahun 2013 yang menceritakan persaingan Niki Lauda dan James Hunt di Formula One. Mereka bersaing hingga titik darah penghabisan. Namun di akhir cerita, Lauda mengakui bahwa ia menjadi pembalap hebat justru karena kehadiran Han. Teman-teman, sepak bola itu adalah anugerah peradaban yang membedakan kita dari makhluk lainnya. Di ruang di mana kejujuran, kerja keras, dan keindahan itu bersatu dalam sebuah harmoni yang indah. Big match El Clasico Persib kontra Persija itu dapat memberi pelajaran bahwa sepak bola Indonesia mampu membangun keindahan di tengah panasnya rivalitas. Kemenangan 3 poin ini sangat penting bagi sebuah tim. Namun itu jadi tidak bernilai jika berkorelasi pada cederanya nilai-nilai sportivitas dan humanitas. Tiada hate speech, caci maki, rasis, atau ancaman nyawa. Tak ada satupun martabat yang dihinakan. Bukankah kita ingin pulang selamat setelah pertandingan? Satu pelajaran berharga bagaimana menjadi manusia yang elegan dalam bersaing. Antara kemenangan dan sportivitas, biarlah kemanusiaan itu sendiri yang menjadi pemenangnya. Kemajuan sepak bola kita tidak diukur dari berapa banyaknya trofi di lemari kaca, tapi seberapa mampu kita menjaga kemanusiaan dalam sportivitas. Duel panas rivalitas menjadi instrumen penting, sebuah ujian bagaimana membangun harmoni sepak bola dalam rivalitas yang elegan.
Oke, teman-teman, semoga konten ini bermanfaat, semoga bisa menghibur teman-teman semua. Salam olahraga, salam sehat selalu. Wassalamualaikum.